pagi saudara-saudara. Saya bersyukur pada Tuhan pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian pada saudara-saudara. Dan sekali lagi saya perkenalkan diri saya Alpin pakai P ya. Yang disengaja pakai P ya. Saya dari Tianjin dan saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan menjaga hidup saya. Saya sejak lahir ya dari keluarga Kristen ya, dan saya terus menjadi Kristen ya. Dan kehidupan saya sebelumnya tidak dibilang buruk, dibilang baik juga tidak terlalu baik ya. Saya bukan anak yang suka dugem atau gimana gitu ya. Saya anaknya baik-baik saja, anak rumahan gitu ya. Ya, kalau istilah China itu, saya itu seorang China ya, orang rumahan ya. Ya, dan satu hal Tuhan, saya yakin Tuhan mengirimkan saya di China ini adalah ada satu maksud Tuhan bagi saya untuk membentuk diri saya. Nah, dulu saya merasa aman-aman saja. Saya menjadi seorang Kristen, setiap minggu ke gereja dan hidup ya nggak buruk-buruk amat. Saya merasa seperti itu. Saya merasa aman, saya merasa baik-baik saja. Nggak ada suatu masalah yang besar bagi saya gitu ya. Tapi bersyukur pada Tuhan ketika 1,5 tahun lalu ya, 1,5 tahun lalu ya, entah kenapa ada seorang teman yang tiba-tiba mengajak saya, Alpin ada persekutuan nih, ada persekutuan Kristen Indonesia, orang Indonesia semua isinya. Karena pada waktu itu setiap minggu saya pergi ke gereja China ya, pakai bahasa Mandarin gitu ya. Di situ ada seorang teman saya yang ngajak saya tiba-tiba ke sebuah persekutuan, dan di situ saya ketemu sama Kodan ya, Kodaniel. Pada waktu itu di Tianjin di Nankai University. Dan saya tahu itu bukan suatu kebetulan gitu ya. Dari situ saya awalnya ya biasa-biasa aja gitu ya. Setelah jalan setengah tahun ya, teman saya yang ngajak saya itu kembali ke Indonesia for good ya, karena telah lulus. Terus entah kenapa saya ditunjuk untuk meneruskan jadi PIC di Tianjin. Waduh, itu satu hal yang ya jujur saat itu saya tidak suka gitu ya. Waduh, ini merasa terikat ya. Aduh, kalau jadi Kristen aja nggak apa-apa gitu ya. Ini jadi PIC repot, takut repot saya tuh. Ya, nggak mau repot ya. Ya, jujur lah, mulai dari saat itu saya mulai belajar ya. Ya udah, anehnya saya mengiyakannya. Saya tahu itu semua adalah rencana Tuhan gitu ya. Saya mengiyakan, oke, saya jadi PIC ya. Nah, mulai dari saat itu Tuhan terus proses saya ya. Saya dulunya berpikir ya, mulai ikut persekutuan, mulai kenal Kodaniel ini, terus mendengarkan setiap khotbahnya gitu ya. Saya mulai gelisah gitu ya. Ini pola pikir saya mulai berubah, paradigma saya mulai berubah. Dahulunya saya seorang Kristen, memang Kristen. Saya mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, iya saya mengakui. Tetapi ada satu sisi keakuan saya, wah saya seorang Kristen Tuhan ya. Tapi istilahnya Tuhan itu sebagai candu saya seperti itu. Wah, ketika saya susah gitu ya, saya lari ke Tuhan. Ketika saya beban berat, saya minta Tuhan, tolong Tuhan ambil beban saya gitu ya. Seolah-olah kan ketika itu cara berpikir saya, marilah padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Asik, oke. Saya serahkan beban saya lari kemana-mana. Wah, saya menjadi seorang Kristen yang tidak bertanggung jawab ya. Enak sekali ya. Memang saya siapa? Saya kasih
beban ke Tuhan. Oke, ini Tuhan beban saya. Dadah, saya jalan-jalanin aja gitu ya. Saya mulai berubah, saya mulai berpikir. Ketika itu pola pikir saya adalah seperti, wah saya anak raja ya kan. Dari kecil nyanyi, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Jadi pola pikirnya, wah saya ini anak raja. Apapun mas Tuhan kasih ya, mintalah maka akan diberi, asik gitu ya. Tapi mulai berubah di sini. Dan ketika saya di sini mulai, kamu ini hambanya Tuhan ya, hamba terlalu halus ya. Kamu ini budaknya Tuhan. Waduh ini, kalau sudah namanya budak, saya keakuan saya ya, itu sudah nggak ada. Selama ini saya memang menaruh Kristus ya dalam hati saya, tapi tidak bertahta dalam hati saya. Saya mulai dari China ini ya, saya bergumul terus, saya diproses Tuhan terus untuk menghilangkan keakuan saya ini, menghilangkan keegoisan saya ini, belajar menempatkan Tuhan di tempat paling tinggi di hati saya, bertahta dalam hati saya. Itu suatu pergumulan saudara-saudara ya. Sampai saat ini saya terus belajar proses tuh ya. Dulu saya memang ya Tuhan itu seperti penjunan dan kita tanah liatnya gitu ya. Tetapi saya tanah liat yang pengen mengajukan proposal pada Tuhan ya. Tuhan kalau bisa, Tuhan kan penjunan, saya tanah liat. Kalau bisa saya dijadikan jingwazi itu ya. Wah, jingwazi, wah, vas bunga yang indah gitu ya. Tapi bagaimana wong saya cuma tanah liat kok, minta-minta. Ya terserah yang penjunan ya. Wong saya mau dijadikan vas bunga itu, ya puji Tuhan. Mau dijadikan kloset pun ya puji Tuhan ya. Wong saya cuma tanah liat gitu ya. Saya belajar untuk menghilangkan itu. Wah, saya belajar untuk menghilangkan keakuan saya. Oh Tuhan, aku mau jadi ini, mau jadi ini. Kayaknya kok saya yang itu keinginan saya ya. Dan Pak Cep kapan hari bilang keinginan saya itu sering kali ya. Sangat-sangat sering kali bukanlah keinginan Tuhan ya, dan keinginan Tuhan sering kali dan sangat-sangat sering bukanlah keinginan saya ya. Tapi saya belajar, kalau Tuhan mau ingin saya jadi kloset, saya harus terima ya. Jangan bayangkan kloset itu nggak berguna saudara. Kloset itu sangat berguna. Bayangkan seluruh dunia nggak ada kloset, apa jadinya? Waduh, bahaya kan? Gitu. Jadi ketika kita ingin, kita merasa, ini baik bagi saya, belum tentu baik bagi Tuhan. Dan ingat, saya belajar tuh saudara, untuk Tuhan itu tahu yang terbaik bagi saya. Tuhan itu bisa memaksimalkan potensi yang saya miliki. Dan saya mulai belajar di proses Tuhan ya. Dan saya saat ini juga mulai belajar dulunya ngomongnya, Tuhan ini aku, utuslah dia gitu ya. Jadi orang lepas tanggung jawab, tapi saya belajar, Tuhan ini aku, utuslah aku ya. Apapun yang Tuhan inginkan, saya belajar untuk menurutinya. Saya belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan itu butuh perjuangan saudara-saudara ya. Dimana juga di PRII Tianjin juga saya juga berjuang untuk menjadi teladan juga. Meskipun jumlah kami sedikit ya, kami tahu rencana Tuhan tetap ada gitu ya. Dan ketika saya yakin ketika saya bertemu dengan Kodan waktu itu ada rencana Tuhan ya. Ketika itu saya berpikir saya memegang tangan Tuhan, bukan saudara. Saya tidak memegang tangan Tuhan, tetapi tangan Tuhanlah yang memegang saya. Ya, kalau saya memegang tangan Tuhan, wah pasti sudah ucul-ucul ya. Tapi kalau Tuhan memegang tangan saya, wah Tuhan kalau memegang nggak bakal lepas gitu ya. Karena Tuhan itu penyertaannya tetap gitu ya. Dan itulah saudara-saudara, itu yang ingin saya saksikan, bahwa saya sangat diberkati sekali, dan saya mengajak saudara-saudara ingin selalu belajar gitu ya. Ketika saya mendengar khotbah selalu merasa gelisah. Ketika itu hati saya gelisah ya, namanya gelisah ya nggak enak ya. Tetapi saya belajar, ketika saya merasa gelisah, itulah proses dari Tuhan. Tuhan masih peduli saya gitu.
ketika saya gelisah, ya itulah Tuhan ingin menaikkan tingkat kerohanian saya gitu ya. Prosesnya memang menurut manusia nggak enak saudara saya, tapi yakin saudara bahwa nantinya Tuhan bisa proses kita apa yang menjadikan Dia mau, pasti itu memaksimalkan kita gitu ya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab. Kita membuka di dalam Matius pasal yang kelima. Kita bersama-sama membuka Matius pasal yang kelima, ayat ke-13 sampai ayat yang ke-16. Satu ayat yang sudah sering kali kita baca, dan mungkin ada satu ayat yang sering kali sudah menjadi bahan perenungan kita. Tapi bila ini sekali lagi terus menjadi satu perenungan yang mengingatkan kita, membakar setiap semangat kita untuk kita senantiasa mau kembali kepada Tuhan. Mari kita membacakan akan ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita bacakan dengan suara yang keras. Mari kita baca, 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi ayat ke-16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan akan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, bila Engkau sendiri yang berbelas kasihan bagi setiap kami. Kami adalah manusia yang berdosa, dan kami memohon supaya firman Tuhan bertahta di atas mimbar ini, yang membuat kami semuanya untuk melihat, bukan kami melihat manusia, tapi kami melihat Tuhan yang hadir, dan Tuhan yang bertahta, dan Tuhan yang memberikan didikan ilahi bagi setiap kami masing-masing. Sehingga kami sebagai manusia yang berdosa, kami tidak bisa tidak. Kami hanya bisa untuk melihat kesalahan, melihat dosa kami, dan kami hanya melihat anugerah untuk kami dapat kembali kepada Tuhan. Dan kami memohon supaya pemberitaan firman Tuhan pada hari ini sekali lagi membangkitkan kami, supaya kami tidak terus tertidur di dalam kemalasan kami, tapi kami sungguh-sungguh dapat bangun, dan kami dapat bangkit, dan setiap kami dapat beraksi melaksanakan setiap visi yang Tuhan berikan bagi setiap kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kekristenan tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Maka firman Tuhan senantiasa harus menjadi hal yang paling hakiki di dalam hidup kita masing-masing, karena firman Tuhan adalah menjadi konsep nilai dari setiap orang Kristen. Di saat kita melihat segala sesuatu, apa yang terjadi baik di dalam diri kita maupun yang terjadi di luar diri kita, kita harus sebagai orang Kristen membaca segala sesuatunya kembali kepada back to the Bible, kembali kepada God Center, dan kembali kepada apa yang menjadi the God's will, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi seringkali yang menjadi problematik di dalam hidup kita sebagai orang Kristen adalah kita tidak menganggap bahwa kekristenan atau firman Tuhan cukup untuk dapat menilai segala sesuatu di luar saya maupun di dalam saya. Kenapa? Karena seringkali kita membaca firman Tuhan seakan-akan sebagai sebuah teori yang susah untuk down to earth. Suatu teori yang susah sekali untuk melekat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga banyak orang datang ke gereja, dan pada saat mereka mendengar khotbah, mereka mengimani firman Tuhan hanya dalam satu hari. Setelah itu pada saat mereka dimulai lagi dalam Senin sampai hari Sabtu,
mereka sudah tidak lagi untuk mendasarkan seluruh hidup dia kembali kepada back to the Bible, back to the God Center, dan kembali kepada apa yang menjadi the God's will. Maka saudara, pada saat kita melihat bagian yang kita baca, kamu adalah garam dunia, saudara. Apa yang menjadi maksud Tuhan Yesus memberikan satu panggilan bahwa kamu adalah garam dunia? Dan apa yang dimaksud Tuhan Yesus pada saat dia mengatakan kamu adalah terang dunia? Maka pertanyaannya, apa yang Tuhan mau berikan? Pengertian apa yang Tuhan mau jelaskan di dalam hidup saudara dan saya pada saat saudara dan saya menerima satu panggilan bahwa kita adalah garam dunia dan kita adalah terang dunia. Saudara, dua fungsi ini, pada saat kita melihat garam dunia dan terang dunia, ini adalah satu tugas panggilan bagi kita untuk apa? Tugas panggilan untuk kita melaksanakan misi, melaksanakan akan satu hal, bagaimana kita rela untuk turun untuk apa? Turun untuk melayani Tuhan. Maka ada satu istilah kerennya, yaitu incarnation mission, yaitu misi untuk berinkarnasi. Dan kata berinkarnasi artinya apa? Rela turun dari posisi yang tinggi, kamu rela turun ke posisi yang paling rendah. Dan itu dikerjakan oleh siapa? Yang paling perfect, yang paling sempurna, dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dia adalah Allah, dia adalah anak Allah, dan dia rela turun ke dalam dunia. Dia adalah roh, tapi dia rela turun ke dalam dunia memakai tubuh dan penuh dengan darah, penuh dengan tulang, penuh dengan bakteri, dan dia rela turun untuk apa? Untuk menjadi juru selamat buat saudara dan saya. Turun untuk mau melayani saudara dan saya. Dan dia rela turun untuk apa? Dia rela turun untuk memberitakan apa sih yang Tuhan mau, memberitakan apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, dan memberitakan kita seharusnya hidup bagaimana kembali kepada Tuhan. Maka pada saat kita melihat, inilah Christ call to be a salt and to be a light. Inilah satu panggilan Allah melalui Kristus untuk saudara dan saya untuk dapat menjadi garam, untuk menjadi terang, untuk rela turun dari tempat yang tinggi, rela turun ke bawah. Untuk apa, saudara? Untuk menerobos kehidupan nyata kita, untuk menerobos bahwa firman Tuhan relevan terhadap setiap kehidupan kita, baik yang kita anggap susah untuk direlevankan maupun yang kita anggap mustahil untuk direlevankan. Saudara, pada saat kita melihat di sini, seringkali dunia ini sudah tidak lagi menghidupi firman Tuhan. Mereka lebih menghidupi fighting spirit secara manusia. Semangat komunisme adalah semangat fighting spirit. Dan banyak orang terbakar hatinya untuk fighting. Saudara, pada saat kita mengatakan menjadi pelacur itu adalah sebuah perbuatan keji, perbuatan yang berdosa atau tidak? Saudara, berdosa tidak? Halo? Kok diam semua? Menyetujui kah? Apakah pelacuran itu adalah satu bidang yang berdosa atau tidak? Berdosa. Tetapi saudara, pada saat kita melihat, jika pelacuran dikaitkan dengan fighting spirit, apakah saudara bisa untuk melihat itu adalah satu hal yang berguna? Saudara, ini terjadi satu hal, yaitu di satu daerah di Jawa Tengah, di mana ada seorang ibu, bukan ibu lah ya, tante lah ya, seorang yang umur 30-40 tahun, lalu pas 30-40 tahun dia setiap kali berada di satu kuburan di daerah Jawa Tengah, dan di situ dia tiap kali, tiap malam dia melayani begitu banyak pria belang. Untuk apa? Untuk mencari sesuap nasi. Maka di situ dia tiap hari nongkrong di situ. Dan pada seorang melihat dia pelacur, sudah, dia mengatakan dia pelacur, dia adalah orang yang melakukan dosa, dia adalah orang yang harus untuk apa? Orang yang harus untuk dikeluarkan dari desa ini. Tetapi saudara, pada saat mereka mau untuk membawa pelacur ini untuk dikeluarkan dari desa, sudah tahu, akhirnya dia mengatakan satu hal. Coba orang di desa ini, kalau saya tidak menjadi pelacur, saya jadi apa? Saya sudah keliling desa ini, saya cari kerja, saya cari kerja, saya cari kerja,
dan tidak ada satupun pekerjaan yang saya dapatkan. Dan pada saat saya kerja dari yang paling eksklusif, yaitu jaga toko, jadi SPG, sampai pada saat saya ikut untuk apa? Untuk ikut kerja di tempat di mana saya harus untuk cuci piring dan sebagainya. Saya tidak memperoleh pekerjaan itu. Di desa ini semua pekerjaan saya tak dapatkan itu. Dan pada saat saya dapatkan itu, saya harus pakai uang apa untuk membiayai 4 anak saya yang masih kecil. Sudah, pada saat dimatakan, kalau saya tidak jadi pelacur, apakah saya bisa membiayai 4 anak ini? Saudara, kalau dengan cerita ini, akhirnya saudara berani nggak berkata, kamu berdosa, keluar dari desa ini? Saudara berani nggak berkata itu? Saudara, saya yakin hati nurani saudara akan berkata, kasihan ya, nggak dapat kerjaan, akhirnya nggak mau kerja di pelacur karena 4 anak nggak makan. Kasihan ya, berdosa sih berdosa, tapi kasihan. Akhirnya pertanyaannya, kasihan sama dosa gede mana? Hah? Halo? Gede mana? Dosa atau kasihan, saudara? Seringkali kalau kita melihat perjuangan ibu ini, harus melacur karena dia nggak bisa biayai akan anak-anaknya. Maka saudara, pertanyaannya, saudara mau usir dia nggak? Pada saat di dalam cerita itu, akhirnya pada saat perempuan ini mengatakan, kalau tidak ada pekerjaan yang bisa saya dapat, saya mau kerja apa lagi untuk anak saya? Dan akhirnya semua yang mau usir dia dari mana? Dari kampung itu. Akhirnya mendengar cerita itu, langsung yang pada pertamanya bulat banget untuk apa? Bulat banget untuk usir orang itu. Tapi setelah dengar cerita dia, fighting spirit yang dia kerjakan dengan tanda kutip melacurkan diri dia, akhirnya apa terjadi? Itu akhirnya semua yang bawa obor yang begitu gemas untuk mengusir dia, akhirnya dengar cerita itu, akhirnya mereka pikir-pikir garuk-garuk, iya ya, saya pernah ngusir dia nggak? Dia minta kerjaan, saya nggak kasih, akhirnya mau nggak mau dia harus kerja begitu ya. Ya, begitu usir atau tidak? Usir atau tidak? Akhirnya tidak diusir. Lalu di dalam tulisan itu, dia dituliskan, perempuan ini awalnya dia adalah seorang pelacur. Sekarang, awalnya kita mau mengusir dia karena dia seorang pelacur. Sekarang kita tidak akan mengusir perempuan ini. Kenapa? Karena dia rupanya adalah seorang pahlawan. Dengan dia menjadi pelacur, dia menjadi pahlawan. Pahlawan buat siapa, saudara? Pahlawan buat 4 anaknya. Menurut saudara, bagaimana hati nurani saudara? Iya, betul loh, pahlawan. Ya, karena menghidupi 4 anaknya. Saudara, jika saudara melihat ini, inilah dunia. Dunia sudah tidak lagi peka terhadap dosa. Bahkan orang yang melakukan dosa pun bisa dianggap sebagai pahlawan. Tapi saya tetap gak setuju kalau meskipun ada orang seperti itu harus diusir dari desa. Saya gak setuju, saudara. Tetapi saya setuju jika orang yang melakukan dosa tetap dikatakan sebagai seorang pahlawan. Nggak bisa. Sekali berdosa tetap berdosa. Tetapi bukan berarti orang yang berdosa tidak bisa disadarkan untuk kembali menjadi orang yang benar. Maka cerita itu menunjukkan bahwa apa? Hari ini dunia sudah mempermainkan hal yang berdosa dilumrahkan. Hal yang berdosa dianggap benar. Hal yang berdosa dianggap sebagai aksi sebuah kepahlawanan. Maka mari kita kembali. Tuhan memanggil kita sebagai orang Kristen untuk apa? You are the salt and you are the light. Maka panggilan ini adalah satu panggilan untuk apa? Kekristenan, firman Tuhan mampu untuk menerobos setiap kesulitan-kesulitan maupun menerobos setiap hidup orang-orang yang mengalami hal seperti ini. Maka saudara, seharusnya orang yang jadi seorang ibu, dia tidak seharusnya melacur hanya demi untuk anak-anaknya, tapi dia seharusnya untuk apa? Mencari akan tempat yang paling tepat untuk apa? Bagaimana membangun keluarga ini meskipun tanpa ayah, karena ayahnya sudah meninggalkannya, tapi biar dia tanggung jawab anak ini, dia harusnya bawa ke tempat yang tepat. Dan tempat yang tepat, jika manusia tidak punya hati nurani,
maka satu-satunya yang memiliki hati nurani yang suci cuma Allah sendiri. Maka gereja harusnya menjadi tempat dia pergi. Harusnya dia pergi ke gereja dan bawa anak-anak itu untuk dipimpin, untuk dididik, dan untuk dibawa untuk mengenal kepada Tuhan. Maka saudara, tapi pertanyaannya, apakah gereja sungguh-sungguh mau menerima, mau lebih susah menerima orang-orang yang seperti ini? Seringkali gereja juga seperti yang diomong oleh Alvin Markali, yaitu apa? Gua nggak mau susah. Gereja pun terkadang tidak mau susah menerima akan orang-orang yang seperti ini. Maka pada saat kita melihat, kenapa saya mendengar sebuah statement, yaitu kenapa ada gereja yang tidak mau untuk menampung khususnya pelayanan untuk orang-orang yang melayani sebagai tenaga kerja Indonesia. Banyak sekali orang bilang, karena kalau orang-orang TKI dia bisa mempersusah kita. Kalau orang-orang yang sebagai TKI mereka punya apa-apa nanti larinya gereja disusahkan. Justru itu panggilan kita. Justru panggilan kita adalah gereja harus rela susah. Untuk apa? Untuk menerobos bahwa apa? Kekristenan, firman Tuhan, dan apa yang menjadi perintah Tuhan cocok untuk apa? Cocok untuk diterapkan di dalam setiap apa yang menjadi kehidupan manusia. No offense. Maka ini yang harus menjadi satu semangat kita, saudara. Kekristenan bukan saja sekedar teori. Kekristenan adalah sebuah hidup. We can live. Kita bisa menghidupi setiap firman Tuhan itu di dalam anugerah Tuhan. Asal kita mau kembali kepada firman dan kita mengimani firman dan kita menjalankan firman. Maka firman Tuhan pasal berkata, you are the sun, you are the light. Maka kita harus belajar untuk apa? This is our incarnation calling. Inilah yang Tuhan mau titipkan buat saudara dan saya. Kita punya panggilan sama-sama, saudara. Dan panggilan kita yaitu bagaimana kita menjalankan panggilan hidup kita, vocation kita, untuk kita mau rela turun melayani. Maka saudara, tapi untuk melayani kita perlu apa? Kita perlu kerelaan hati. Untuk melayani kita perlu untuk mau berkorban. Untuk melayani kita perlu untuk hati rela sulit di dalam menerjang semuanya itu. Maka saudara, hari ini saya akan concern untuk melihat kalau Tuhan Yesus memberikan satu panggilan bagi kita untuk mengatakan you are the sun and you are the light. Maka pertanyaannya, apa makna saya adalah the sun? Apa makna buat saya bahwa saya adalah the light? Kenapa saya harus jadi garam? Kenapa saya harus jadi terang? Ada apa dengan saya? Apa kualifikasi saya? Kenapa saya harus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi garam? Dan kenapa saya harus dipilih oleh Tuhan menjadi terang? Saudara, ini bukan karena kita. Ini kenapa kita bisa dipilih bukan karena kemauan saudara dan saya. Tetapi kenapa saudara menjadi garam dan kenapa saudara menjadi terang, itu adalah pilihan Tuhan. Karena ada rencana Tuhan, dan rencana Tuhan turun dan memimpin, sehingga setiap kita melihat rupanya saya pada saat menjalani seluruh kehidupan saya melayani Tuhan, itu adalah karena pekerjaan Tuhan. God is working in our life. Tuhan bekerja di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara. Maka sudahkah saudara melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu? Apakah saudara melihat Roh Kudus memimpin saudara di dalam setiap apa yang saudara kerjakan? Sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seorang mahasiswa, apakah saudara melihat pekerjaan Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam hidup saudara dan saya? Maka apa makna kamu adalah garam? Apa makna kamu adalah terang? Maka saudara, itu adalah pimpinan Tuhan, rencana Tuhan yang mengajak saudara untuk apa? Mengajak saudara untuk pergi, mengajak saudara untuk beraksi. Untuk apa? Untuk menawan setiap pikiran yang tidak beres, yang menawan pikiran yang menganggap firman Tuhan tidak bisa relevan dalam kehidupan kita, untuk melihat yes, relevant. Itu berrelevansi, ada relevansinya. Maka firman Tuhan bukan hanya sekedar konsep, tapi itulah sebuah hidup. Maka
Mungkin yang setelah kita baca di sini, oke saudara, oke Tuhan, jika Engkau memberikan panggilan, aku adalah garam, aku adalah terang, maka bagaimana saya harus menghidupi di dalam kehidupan saya, saudara? Maka saudara, kita melihat dua hal. Gereja perlu orang-orang yang menjalankan panggilan ini, yaitu menjadi garam dan menjadi terang. Tapi panggilannya bagaimana? Pertama, yaitu apa? Kita harus menyadari bahwa panggilan menjadi garam dan panggilan menjadi terang tidak bisa lepas dari satu hal. Yang pertama yaitu panggilan kesucian atau panggilan untuk kekudusan, panggilan untuk hidup kudus. Kenapa saudara? Di saat saudara luka, ya, saudara kegores aspal, lalu akhirnya tubuh saudara rusak, kulit saudara rusak, dan akhirnya keluar darah begitu banyak, maka saudara, terkadang kenapa harus diberikan garam? Saudara, terkadang kenapa harus diberikan garam? Dan pada saat diberikan garam, sakit tidak luka itu? Wah, kita langsung kesakitan. Tapi pada saat garam itu ditarik dalam luka kita, justru garam di situ kenapa menjadi penting? Kenapa pada saat kita sudah luka dan berdarah dan begitu memberikan satu ketidaknyamanan, lalu ditambah lagi dengan satu garam untuk ditempelkan, langsung kita teriak. Tetapi pada saat kita teriak, justru garam itu di satu sisi membuat kita teriak, di satu sisi membersihkan dan memurnikan akan apa yang ada di situ supaya bakteri keluar. Maka sudah, panggilan kekudusan ada di dalam gereja. Panggilan kekudusan ada dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa? To purify. Untuk memurnikan. Memurnikan apa? Memurnikan bahwa firman Tuhan itu cukup untuk apa? Untuk diadopsi oleh semua orang yang ada dalam dunia ini. Maka saudara, kita harus membedakan. Kita tidak boleh hidup ungodly. Kita tidak boleh hidup tidak kudus. Kita harus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Di saat kita melihat ada orang-orang yang hidup di dalam dosa, bagaimana kita berani berkata, that's ungodly. Itu adalah kehidupan yang berdosa. Itu hidup yang tidak kudus. Dan kamu sadarlah bahwa engkau adalah memiliki hidup yang ungodly. Dan you must to go back. Engkau harus kembali. Hiduplah di dalam hidup yang kudus. Tapi seringkali pada saat kita mau memanggil orang-orang supaya mereka tidak lagi hidup di dalam ungodly life, tapi seringkali kita dianggap kepo, kita dianggap kurang kerjaan. Untuk apa? Mengingatkan mereka. Kurang kerjaan untuk memberikan sebuah warning kepada mereka. Tetapi saudara, mari kita harus membedakan. Hidup ini ada yang tidak kudus, dan hidup ini ada yang kudus. Maka pada saat kita sebagai orang yang dipanggil Tuhan menjadi garam dan menjadi terang, saudara dan saya harus untuk memegang betul panggilan ini, memegang betul vocation ini. Untuk apa? Memegang vocation ini untuk saya memilih hidup kudus. Panggilan kekristenan tidak bisa lepas dari satu pilihan, dan pilihannya yaitu hidup kudus. Maka orang Kristen tetapi tetap hidup di dalam ketidakkudusan, maka orang Kristen itu masih belum menikmati the true Christian life di dalam hidup dia. Maka sudah, semangat untuk mau mengejar hidup kudus, yaitu satu hidup yang rela dipurify, hidup yang rela untuk dimurnikan. Dan untuk dimurnikan, gampang tidak, enak tidak, tidak. Bisa sudah luka, garam ditaruh, saudara akan berteriak. Tapi sudah berteriak untuk apa? Saudara bukan berteriak untuk mati, saudara. Saudara berteriak untuk apa? Sudah berteriak karena kotoran saudara dilepaskan, dosa saudara dilepaskan, dan setiap hal-hal yang tidak kudus dilepaskan, dilenyapkan, dan roh garam itu memberikan positive impact buat saudara dan saya, dan firman Tuhan memberikan spiritual impact buat saudara dan saya. Maka saudara, itulah firman Tuhan. Kenapa pada saat Tuhan berkata kamulah garam dan kamulah terang, saudara sedang diurusin oleh Tuhan, saudara sedang dimurnikan oleh Tuhan, saudara sedang dipurify oleh Tuhan. Perfection, satu kesempurnaan untuk saudara dapat hidup di dalam godly life, di dalam Tuhan. Tetapi saudara, saya ingin bertanya, hari ini saudara masihkah bisa membedakan
di mana hidup yang ungodly dengan hidup yang godly. Apakah saudara masih bisa membedakan mana hidup yang tidak kudus dan hidup yang kudus? Masihkah saudara bisa membedakan yang mana yang berdosa dan mana yang tidak berdosa? Apakah saudara masih bisa membedakan? Jika saudara bisa membedakan, berarti masih ada spiritual discernment buat saudara untuk memilah. Dan pertanyaannya, apakah cuma hanya untuk memilah saja? No, saudara harus menghidupi pemilahan itu. Yang berdosa dan yang kudus harus dipisahkan. Jika digabungkan, itu namanya gado-gado spiritual. Ya, saudara pernah makan gado-gado kan? Nah, itu dicampur semuanya. Nah, maka di dalam spiritual, kalau saudara gabungkan yang berdosa dengan yang kudus, hasilnya gado-gado dan hasilnya ya nggak kudus pasti. Ya. Maka pada saat saudara melihat di sini, inilah panggilan saudara dan saya. Poin pertama. Poin kedua, yaitu pada saat kita melihat kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Dan pada saat kita melihat kamu adalah garam dan kamu adalah terang, ini adalah panggilan yang bagaimana? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, demikian hendaklah kamu, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Poin kedua yang saya mau concern adalah bagaimana kita memiliki satu hal. Saya dipanggil menjadi garam dan saya dipanggil menjadi terang. Saya dipanggil di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam tujuan untuk memuliakan Tuhan, di dalam satu misi yang Tuhan tetapkan, yaitu bagaimana segala sesuatunya itu cuma untuk God's glory, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa harus demikian? Kenapa harus di dalam garam dan dalam terang dunia saya yang dipanggil untuk menjadi itu? Maka saya harus mengerjakan semuanya itu untuk Tuhan. Kenapa, saudara? Saya mau saudara membuka di dalam 2 Korintus. Saya mau saudara membuka dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Kita buka sama-sama. 2 Korintus pasal yang keempat. Dan kita membaca ayat yang ke-6. Sudah menemukan? 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, kenapa kita harus menjalankan panggilan sebagai garam dan terang? Ayat 6 dimulai dengan apa? Karena Allah yang berfirman, karena Allah yang memberikan akan panggilan itu, dan panggilan itu adalah untuk memuliakan Tuhan, maka itu yang harus kita kerjakan sama-sama. Maka firman Tuhan adalah patokan utama di dalam kita mengerjakan segala sesuatu. Dan ada ruang manusia untuk membanggakan dirinya, membanggakan pelayanannya, atau membanggakan setiap apa yang menjadi akan satu hal self yang kerjakan di dalam diri. Maka pada saat kita melihat di sini, ayat ini mengatakan, sebab Allah yang telah berfirman, bahwa apa? Post tenebras lux, yaitu dari gelap terbitlah terang. Itu konsep firman Tuhan, bukan konsepnya Raden Ajeng Kartini. Saudara masih ingat Raden Ajeng Kartini mengatakan dari gelap terbitlah terang, dan akhirnya itu terkenal di seluruh Indonesia. Padahal konsep itu bukan asli Raden Ajeng Kartini. Dia ngutip dari firman Tuhan. Dia dapat dari orang Belanda, dan dari orang Belanda di situ dia bisa mengatakan post tenebras lux. Dari mana? Dari konsep firman Tuhan. Maka segala konsep yang agung di seluruh dunia ini tidak bisa lepas dari sumber yang sejati, yaitu sumber dari firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, dari gelap terbitlah terang. Maka hidup manusia tidak selama-lamanya hidup dalam kegelapan.
jika mereka tidak menerima Injil Tuhan. Jika tidak ada terang yang datang, maka hidup manusia akan always dark. Hidup manusia akan selalu gelap. Dan manusia tidak mungkin dapat keluar dari darkness jika tidak ada terang yang menerangi. Maka saudara dan saya menerima panggilan yang radikal, yaitu bagaimana saudara dan saya dipanggil untuk menjadi terang dan membuat orang dapat yang hidup gelap, untuk mereka dapat mencicipi kekekalan melalui terang. Yang mungkin di dalam hidup kita, terang yang begitu kecil, tapi nampak dan tampak dan dapat dilihat bahwa aku melihat terang itu. Dan terang itu tidak ada di dalam aku, dan aku mau hidup di dalam terang itu. Maka saudara, maukah engkau menjadi terang yang bercahaya, bukan terang yang disembunyikan, tapi terang yang bercahaya, yang terus berapi-api, yang terus berkobar-kobar. Dan api itu meskipun kecil, tapi orang tahu keberadaan terang ini. Orang tahu terang ini bukan sembarangan. Terang ini eksis. Dan terang ini eksis bukan karena dirinya gelap. Maka terang ini adalah karena Allah sendiri memakai, dan terang ini bercahaya. Saudara, pada saat kita melihat Ia yang membuat terangnya bercahaya, maka hidup saudara dan saya bisa jadi berkat, bukan karena saudara. Hidup saudara dan saya bisa menjadi akan satu terang buat orang lain, bukan karena saudara. Tetapi ayat ini dikatakan, Ia yang membuat terangnya bercahaya. Ia yang membuat terangnya menyala-nyala. Ia yang membuat hidup saudara berarti dan menjadi berkat. Supaya apa, saudara? Katakan, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Maka Kristus menjadi the core, menjadi pusatnya. Kenapa? Karena hanya di dalam Kristus, anak Allah yang berinkarnasi, menjadi juru selamat saudara dan saya. Dia menjadi the light of knowledge buat saudara dan saya. Dia menjadi the light of glory buat saudara bisa belajar melayani Tuhan. Dan bagaimana saudara, seperti tadi dikatakan oleh saudara Alvin, yaitu melawan keakuanku dan kembali kepada Sang Aku yang sejati, yaitu kembali kepada Tuhan. Saudara, maka pas kita melihat hal seperti ini, mari kita bertanya, kenapa ya kita seringkali sudah jadi orang Kristen, sudah dengar khotbah, dan mungkin ayat ini sudah kita baca berkali-kali, tetapi saudara, masih kita tidak bisa berfungsi. Kita masih tidak bisa berfungsi menjadi garam dunia, dan kita masih tidak bisa berfungsi menjadi terang dunia. What's wrong with me? What's wrong with you? What's wrong with all of you? Apa yang terjadi, saudara? Maka saudara, di saat kita melihat semuanya ini, kita seringkali tidak bisa berfungsi karena kita tidak memiliki satu urgency untuk apa? Melihat panggilan ini harus saya grasp, dan panggilan ini harus saya kerjakan, dan pekerjaan ini harus saya tuntaskan di dalam hidup saudara dan saya. Maka saudara, mari kita menerima panggilan yang Tuhan sudah berikan untuk kita belajar untuk apa. It's not about us. Kita hari ini melayani Tuhan. It's not about man. It is about God. Dan mari kita bertanya, Tuhan, saya bisa jadi apa di dalam menjalankan garam dan terang dunia? Saya bisa jadi apa di saat saya dipimpin oleh Tuhan, khususnya berada di kota ini, berada di negara ini. Tuhan, apa yang menjadi vocation yang Tuhan berikan buat saudara dan saya? Saya pada saat memiliki seorang rekan yang di dalam hidupnya, dia menjadi satu rekan yang sangat-sangat dekat dengan saya. Tetapi di dalam pelayanan dia, di mana dia selalu rajin dalam pelayanan, tetapi dia punya satu hal yang begitu berat. Kenapa, saudara? Saya punya satu rekan pelayanan. Dia sangat rajin melayani Tuhan. Bahkan dia rela berkorban, melayani, berkorban, melebihi apa yang ada pada dirinya. Dia sudah melayani seperti tidak mikir, saudara. Sudah melayani itu dapat peduli dirinya, saudara. Seorang perempuan.
melayani tidak peduli dirinya. Dia melayani, memberikan akan hidupnya hanya untuk pelayanan. Dia bukan seorang penginjil, dia seorang mahasiswa. Dia seorang mahasiswa biasa, tapi dia menyerahkan hidupnya lebih dan lebih untuk orang lain. Dan dia gak peduli untuk hidupnya. Dia pulang cuma buat tidur. Belajar pun kadang-kadang di bis dia belajar. Dan pada saat dia menjalani hidupnya, istri itu, dia terus kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi dia pun akhirnya berkorban. Kenapa? Keluarganya marah mati-matian. Kenapa? Karena keluarganya belum Kristen. Keluarganya belum Kristen. Dia mengatakan, kemana aja kamu? Saya ke gereja sama teman-teman. Ngapain di situ? Oh, pergi ke kampus untuk bagi-bagi brosur. Lalu akhirnya bilang, next time tak boleh begini. Langsung dia juga bilang, kenapa harus tak boleh begini? Kenapa harus begitu? Akhirnya terus tiap hari berdebat. Dan pada saat mamanya datang, mengatakan, kamu tidak boleh terlalu banyak pelayanan ya. Lu datang buat sekolah, lu bukan datang bukan untuk melayani Tuhan. Lalu dia mengatakan, kenapa saya harus datang buat sekolah? Saya pada saat melayani pun, saya juga sedang sekolah. Jadi pelayanan saya itu juga sekolah, Ma. Seperti itu. Kamu jangan main kata-kata sama mama. Dan para suami dimarahin terus. Tetapi dia tetap mengatakan tidak. Dianggap anak kurang ajar, dianggap anak yang tidak ini. Tapi saudara, dia mengatakan apa? Tuhan, lembutkanlah hati mamaku. Dan biarlah aku tetap melayani Tuhan. Dan aku tidak mau speed saya untuk melayani Tuhan. Saya nggak mau kendorkan. Saya mau kalau perlu tinggikan untuk saya dapat melayani lebih lagi. Dan pada saat dia sampai mamanya datang kedua kali, mamanya datang ketiga kali, mamanya berkata apa? Ya sudahlah, terserah lu mau ngelakuin apa. Toh yang kamu lakuin juga baik kok. Untuk mensupport orang untuk hidup lebih murni, hidup lebih benar. Kenapa tidak boleh? Dan akhirnya yang terjadi, anak itu masih tetap untuk bisa melayani. Tapi memang masih ada warning dari mamanya gitu. Jangan baptis dulu. Itu yang saya masih doakan. Jika memang Tuhan pimpin dia, kalau Tuhan berikan berbelas kasihan pada anak ini, biarlah dia dapat merdeka untuk dibaptis, dan dia dapat mengatakan I am a Christian. Dia orang yang belum dibaptis tapi melayani lebih daripada pendeta. Dia seorang yang belum mengambil titel teologi, tapi dia melayani lebih daripada penginjil. Maka saya sangat hormat kepada orang-orang kaum awam yang sungguh-sungguh rela memberikan semua untuk jiwa-jiwa yang belum kenal pada Tuhan. Dan pada saat saya melihat seorang perempuan ini saat masih hidup, dan sayangnya kemarin tidak ikut retret, ya. Tapi anak itu terus saya ingat di dalam hati saya. Untuk apa? Bahwa jika ada anak ini yang dapat meresponi panggilan Tuhan, masih ada anak-anak lain yang juga bisa dipakai Tuhan untuk meresponi panggilan sebagai garam dan terang dunia, dan lurus mau hidup sesuai dengan yang Tuhan berikan. Pertanyaannya, is that you? Is that you? Apakah itulah kalian? Apakah itulah kita semuanya yang mau berespon bersama-sama, berjuang bersama-sama untuk melayani Tuhan? Saudara, kita berdoa supaya gereja ini bukan puas hanya dengan gedung ini. Jika memang Tuhan pimpin, kita berdoa memohon supaya apa? Supaya kita punya kekuatan untuk mendobrak, punya kekuatan untuk terobos. Jika memang Tuhan pimpin, bisa menerobos gedung ini. Untuk apa? Untuk kita bisa melayani Tuhan. Jangan jadikan gereja ini sebagai menara gading, tapi mari kita jadikan gereja ini menjadi satu pusat. Untuk apa? Untuk dapat menjangkau lebih banyak jiwa. Bukan untuk mengisi, tapi untuk memberikan akan satu hikmat bijaksana, bahwa kembali kepada firman Tuhan itulah yang harus diberitakan kepada semua orang yang belum kenal pada Tuhan. Maukah saudara berbagian? Maukah saudara belajar? Dan maukah saudara berjuang bersama? Mari kita pakai berdiri, kita bersama-sama untuk berdoa.
Saya minta sekali lagi Saudara Alvin memimpin dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk dapat menjadi terang-Mu di dalam dunia ini, untuk dapat menjadi garam yang mempengaruhi di dalam dunia ini Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan mempermuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, pimpin setiap kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk melakukan setiap firman yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darahmu, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, dan pada hari yang ketiga bagi pulau dari orang mati, naik ke surga, sesuai Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, Saudara Kudus, mengampuni dosa, kebaikan hidup dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Dan kita akan menjalankan persembahan, dan persembahan yang kita sama-sama kumpulkan adalah untuk mendukung pekerjaan Tuhan baik di kota ini maupun di berbagai kota yang dimana kita melayani. Maka kita menaikkan lagu yang keempat, Kristus Hidup, dan kita menaikkan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan kita juga dengan satu kerelaan mendukung pekerjaan Tuhan. Kita naikkan lagu yang keempat, Kristus Hidup. Yensi akan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang surga, Tuhan, kami ucap syukur untuk minggu pagi ini di mana kami boleh diberikan kesempatan boleh berkumpul kembali Tuhan, bersama-sama bersekutu di tempat ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga minta Tuhan biarlah Kau juga boleh senantiasa memberikan kami suatu semangat Tuhan, semangat yang mau lebih giat untuk melayani Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga boleh diberikan kesempatan memberikan sedikit daripada apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah Kau juga memberkati setiap uang-uang ini Tuhan, biarlah Kau juga pakai untuk
perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan yang ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita menaikkan doksologi, menyatakan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Syukur kepada Tuhan atas ibadah yang Tuhan sudah pimpin pada hari ini, dan kami dipertemukan kembali kepada firman Tuhan yang memanggil kami bahwa kamulah garam dan kamulah terang dunia. Dan biarlah kami dapat menerima setiap incarnational vocation yang Tuhan berikan, untuk kami mau bercahaya di depan orang, untuk kami mau bercahaya, mau menerobos setiap akan pikiran-pikiran yang terkutuk dan tidak beres, yang berdosa, dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami malas, dan jangan biarkan kami tertidur, tapi bangkitkan kami, bangunkan kami, untuk kami mau bercahaya di dalam terang yang Tuhan berikan untuk dinikmati oleh lebih banyak orang. Pakailah hidup kami ini ya Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk saat teduh.